Sekarang kau telah pergi dan tak mungkin. Problem yang sering terjadi pada penyanyi-penyanyi adalah sewaktu manggung atau konser, terutama di lagu-lagu awal atau lagu pertama. Biasanya kalau tidak vocalizing atau pemanasan di lagu-lagu awal tuh belum siap, tenggorokannya belum panas sehingga tidak maksimal. Sedangkan penonton maunya dari awal penyanyi itu harus keren, harus bagus gitu. Nah, itulah pentingnya belajar bernyanyi, termasuk di dalamnya ada vocalizing atau pemanasan. Nah, bahayanya juga kalau tidak pakai pemanasan langsung dari awal digeber-geber sementara tenggorokannya belum siap untuk bernyanyi, itu bisa merusak pita suara. Nah, jadi penting banget belajar menyanyi dengan teknik yang baik dan benar. Saya Dodi Katamsi dari Bengkel Vokal Dokat. Sampai ketemu di laman budaya saya. Nah, sekarang kita ke artikulasi. Jadi di dunia tarik suara banyak sekali teknik bernyanyi yang mendukung artikulasi. Seperti dulu ada do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Kenapa sih dikasih gitu? Kenapa nggak do 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 gitu? Kenapa do re mi fa sol la si do? Supaya ada beberapa huruf hidup dan beberapa huruf mati. Ada konsonan dan vokal untuk artikulasi. Ada lagi yang potula bedamenipo, potula bedamenipo. Nah, itu ada di Google, di YouTube, di mana-mana bisa dicari. Nah, yang unik adalah di era modern itu ada latihan artikulasi yang beda dengan konvensional. Oke, selain huruf hidup yang berpengaruh kepada suara adalah huruf mati atau konsonan. Nah, konsonan itu dibagi dua, konsonan bibir dan konsonan lidah. Konsonan lidah itu mendominasi karena mayoritas konsonan lidah. Bibir itu hanya sedikit. Nah, bibir tidak akan bermasalah selama tidak sumbing, tidak bekas luka jahitan, bibirnya normal, itu nggak masalah. Yang masalah adalah konsonan lidah. Lidah ini penting sekali. Dia sangat berpengaruh pada artikulasi. Nah, kalau di saya, lidah saya bagi 4 bagian. Ujung lidah, tengah lidah, belakang lidah, dan bagian lidah yang bawah. Ujung, tengah, belakang, bawah. Nah, ujung lidah itu latihannya diwakili dengan huruf la. Jadi la 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 itu ujung lidah, ujung lidah. Tengah diwakili ya. Ya 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 ya. Belakang lidah diwakili ka. Ka 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 ka. Bagian bawah lidah diwakili ga. Ga 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 ga. Nah, latihannya adalah bagaimana huruf A itu mutu bunyinya sama di keempat bagian lidah tadi. Jadi di ujung la la la, di tengah ya ya ya, di belakang ka ka ka, di bawah ga ga ga. Itu harus sama mutunya, nggak boleh la la la, ya ya ya, ka ka ka, ga ga ga. Nah, itu kan beda tuh. Nah, ini dibikin sama. La la la, ya ya ya, ka ka ka, ga ga ga. Nah, aturannya bagaimana? Rahangnya nggak boleh gerak. Jadi nggak boleh la la la, ya ya ya, ka ka ka, ga ga ga. Tapi la la la, ya ya ya, ka ka ka, ga ga ga. Lalu huruf A itu lidahnya tidak boleh mundur. Tidak boleh la, a, nggak boleh gitu. Nah, indikatornya apa supaya kita tahu bahwa lidah kita tuh nggak mundur? Gampang. Gigi bagian bawah. Jadi ujung lidahnya itu harus terasa masih nempel di gigi bagian bawah yang depan gitu. Di atasnya boleh, di belakangnya boleh, tapi jangan melet. Jangan jeleknya. Jelek. Jadi di sini aja. A di atas gigi bawah, A atau di belakangnya. A. Jangan sampai lepas A. Nah, kalau lepas dia gumpel soalnya belakangnya tuh jadi nutup
nutup tenggorokan. Nah, itu caranya gitu. Jadi waktu la ya naik dulu. La, tapi langsung ke sini. La, la. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh mundur. Ka, nggak boleh. Ka, nggak boleh mundur. Ga, nggak boleh. Ga, nggak boleh mundur. Nah, jadi la, ya, ka, ga. Nah, kalau udah bisa seperti itu, dikombinasikan dengan cara ya, kala gaya. Sama, rahangnya nggak boleh gerak. Ya, kala gaya. La, ya, ka, ga. Ya, kala gaya. Nah, wilayah nadanya ya sesuai ngomong sehari-hari. Kalau orang tenor ya lebih tinggi. Hei, gimana lo? Gitu kan. La, ya, ka, ga. Ya, kala gaya. Kalau orang ngebas ya la, ya, ka, ga. Ya, kala gaya. Nah, seperti itu. Silakan mencoba sebelum dikasih nada. Dibenerin dulu. Ya, kala gaya. Oke. Nah, setelah mencoba ya, kala gaya tanpa nada, sekarang kita coba pakai nada. Satu-satu misalnya. La. Udah bener, rahangnya nggak gerak. Ya. Ga. Nah, dikombinasinya adalah ya, kala gaya. 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 Nah, latihan ini di wilayah suara asli atau true voice atau wilayah yang nyaman aja. Jadi nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah rendah-rendah. Yang penting tuh bukan wilayah tinggi rendahnya, tapi artikulasinya. Ya, kala gaya. Nggak boleh gini. Ya, kala gaya. Nggak boleh agak harus a banget. Ya, kala gaya. Dan di semua bagian lidah tadi bunyinya harus sama persis a-nya. Ya, kala gaya. Nggak boleh ye, kala gaya. Nggak boleh gitu. Jadi dibikin a-nya sempurna. Dicoba ya nanti ya. Silakan mencoba. Sekarang saatnya latihan artikulasi huruf hidup atau vokal atau a, i, u, e, o atau I, A, I, O, U. Nah, kalau ini urusannya dengan langit-langit lunak. Di sini ada langit-langit keras. Di belakang langit-langit keras ada uvula yang gandul-gandul di tengah itu. Nah, uvula itu menandai wilayah perbatasan antara langit-langit keras dengan langit-langit lunak. Kenapa disebut lunak? Karena dia memang bisa ngembang, bisa ngempis. Nah, kebutuhannya bernyanyi adalah ada yang bilang corong kebalik lah, ada yang bilang yawn without yawning. Jadi nguap tanpa menguap. Artinya langit-langit lunak itu pada posisi kita nguap beneran itu adalah posisi maksimal dia lebar. Lebar banget gitu, nguap. Nguap beneran gitu ya. Gitu. Hasilnya gini, anggap aja nih langit-langit lunak saya. Kalau nguap tuh gini loh. Dia naik dan mundur ke belakang, jadi lebar banget gitu. Hasilnya di suara adalah misalnya di G aja deh. Ini nggak saya angkat seperti orang nguap. Kalau diangkat seperti orang nguap, seperti yawning, itu adalah hasilnya gitu. Nggak diangkat. Diangkat. Prosesnya
Begitu juga di nada rendah. Nggak diangkat seperti orang nguap, ya gitu, kayak nggak ada gainnya. Diangkat. Nah, jadi nyanyi posisi langit-langit lunaknya itu harus terbuka seperti orang menguap. Nah, kenapa latihan vokal harus lebar mulutnya? Sebetulnya itu memancing langit-langit lunaknya jadi terangkat. Jadi harus gitu. Cuma kalau udah bener, nggak perlu selebar itu mulutnya. Contohnya gini, misalnya udah bisa kebuka gitu ya. Walaupun mulutnya segini, sama. Jadi yang lebar tuh bukan mulutnya tapi dalamnya. Kalau dalamnya udah lebar nggak perlu gitu. Pegel juga main sini ya. Gitu kan. Nah, kita sekarang membahas itu. Sedikit batuk. Nah, jadi huruf hidup kan A, I, U, E, O. Itu dipancingnya dari misalnya I menuju A lewat E. Misalnya I, atau U menuju A lewat O. Segini. Nah, gitu caranya. Salah satunya ya. Nah, ini ada lagi supaya I dan U-nya benar, latihannya dengan miu-miu dan mua-mua. Nadanya do, si, la, sol, fa, mi, re, do, bebas di tempat yang nyaman aja. Misalnya di sini. Miu 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 miu. Mua 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 mua. Gitu, atau di sini nggak apa-apa juga. Miu 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 miu. Mua 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 mua. Kayak gitu. Itu untuk latihan supaya A, I, U, E, O-nya bagus gitu. Ada lagi. Jadi urutannya dibalik. Tadi kan I, E, A, U, O, A. Sekarang dari A ke E ke I terus ke U ke O ke A. Jadi A terus E, I, U, O, A. Maaf. Burp. Contohnya gitu. Terus A, E, I, U, O, A. A, E, I, U, O, A. Nah, seperti itu latihannya. Nadanya bebas. Mau di sini di wilayah-wilayah yang nyaman karena ini bukan soal tinggi rendah tapi soal artikulasi. Misalnya di sini A, E, I, U, O, A. Nah, latihannya seperti itu. Sama dengan yang tadi miu miu miu. Oke. Nah, ini sedikit tips untuk huruf hidup. Dicoba ya. Nah, sekarang kita ngebahas soal belting. Ini ada yang bilang belting, ada yang mixed voice. Kalau saya nggak masalah dengan istilah-istilah itu. Yang penting pengertiannya. Jadi gini, belting itu adalah, atau mixed voice adalah nada tinggi yang bisa dicapai masih ada getaran di dadanya, masih ada chestnya. Kalau full pakai head itu jadi falsetto kan. Misalnya jadi falsetto gitu kan. Kalau belting itu kayak masih ada dadanya. Kalau dadanya hilang
jadi lembut gitu. Nah, kita sekarang ngebahas belting. Latihannya tuh saya dapat ini waktu muda, berarti 20 tahun yang lalu kali. Cuman ilmu ini oke banget. Jadi nadanya itu ini. Jadi do re mi fa sol la si do re do si la sol la sol fa mi re do. Jadi yang diulang 3 kali do re dan la sol la sol. Latihannya pakai iya. Jadi iya. Naik lagi. Ya. Sampai wilayah yang tinggi. Ya. Nah, kalau atasnya nggak pakai belting, ya. Jadi falsetto. Nah, latihan belting nggak boleh kayak gitu. Semua harus masih ada chestnya. Ya. Oke. Bukan. Gitu latihan belting seperti itu. Ya. Gitu. Contoh latihan belting adalah seperti itu. Jadi antara ya, masih ada chestnya, bukan falsetto. Ya. Nah, itu bukan belting kalau itu. Belting itu ada ya, ada chestnya. Begitu untuk latihan belting, semudah itu. Saya ingetin lagi nadanya do re mi fa sol la si do re do si la sol fa mi re do. Latihannya di wilayah perbatasan yang ada wilayah chestnya dan ada wilayah headnya, tapi yang belum tinggi-tinggi amat gitu. Jadi ya masih bisa dicapai pakai chest. Ya, selamat mencoba belting. Nah, sekarang bagaimana sih melatih otot diafragma dan pernapasan diafragma? Nah, begini caranya. Jadi, otot diafragma ini kan seperti saya bilang ada di balik tulang rusuk. Jadi, waktu kita ngambil napas dari mulut, gitu, itu perutnya kempes, diafragmanya ngembang, rusuknya ngembang. Jadi gini. Nah, posisi ini ditahan 10 hitungan. Jadi contohnya gini. Rilis. Nah, ini dilakukan sekitar 3 kali lah. 3 sampai 5 kali. Contoh lagi ya. Ambil napas dari mulut. Diafragmanya ngembang. Tahan. 1, 2, 3, 4. Rilis. Nah, itu latihan pertama yang paling gampang. Latihan kedua adalah inhale atau ngambil napas dan exhale. Inhale-nya itu gini, perutnya ketarik, diafragma mengembang, habis itu menghembuskan napas, exhale, rilis aja, dilepas. Jadi itu 20 kali. Mari kita lakukan. Mulai, start. Kalau udah, ambil napas, relaksasi, buang. Ambil napas lagi, relaksasi, buang. Nah, ini dilakukan 3 putar atau 5 putar. Jadi 20 kali 3 atau 20 kali 5. Jangan, nggak usah lebih, kebanyakan ntar. Nah, ini kenapa harus begitu? Supaya kita terbiasa waktu ngambil napas itu langsung pakai diafragma. Waktu
ngeluarin diafragma, ngeluarin napas juga. Jadi belajar bernapas pakai otot diafragma. Ini yang pertama sekali, basic. Nah, yang kedua, nyanyi itu gimana sih pakai apa aplikasinya pakai pernapasan diafragma? Setiap kali kita bernyanyi atau berbunyi, posisinya itu adalah perutnya ketarik, diafragmanya ngembang. Misalnya A, O, I, U. Nah, seperti itu. Atau lagu apa ya, misalnya Indonesia tanah airku, berhenti. Tanah tumpah darahku, berhenti. Di sanalah. Nah, setiap kali berbunyi itu otot diafragmanya ngembang. Nah, latihannya gimana supaya terbiasa seperti itu? Gampang sekali. Ngambil napas dari mulut sambil memposisikan perutnya kempes, diafragma ngembang, lalu bunyikan huruf S, mendesis. Nggak usah keras-keras, bukan gitu, tapi santai. Dan gigi atasnya harus kelihatan, senyum. Nah, gini, jadi contohnya adalah ambil napas, tahan 3 hitungan, 1, 2, 3, lalu keluarkan bunyi S. Selama bunyi S masih ada oksigen, masih ada udara, posisi ini nggak boleh berubah. Harus ditahan terus, perutnya kempes, rusuknya bukan kempes, narik ke dalam, diafragmanya ngembang. Jadi contohnya gini, tahan, 1, 2, 3, keluarin. Ini ditahan sampai napasnya habis. Senyum, gigi atasnya kelihatan. Kalau udah habis, ya inhale, exhale. Begitu. Ini juga dilakukan 3-5 kali, 5 putar. Ini gunanya apa? Biar kalau nyanyi ya terbiasa seperti itu. Gitu. Jadi, terbiasa seperti itu. Nah, sekarang yang penting lagi adalah power. Semua orang suka salah loh latihan power. Gimana sih latihan power? Teriak-teriak, salah. Padahal power itu latihannya sesimpel ini. Menyanyi itu seperti meniup trompet. Kalau pengen keras ya niupnya keras, pengen lembut niupnya lembut. Nah, sekarang power itu kan butuh hembusan suara yang keras. Latihannya gimana? Dengan bunyi SH atau SY dihembuskan sekeras-kerasnya. Jadi gitu. Tanpa ngambil napas. Jadi dengan sisa oksigen yang ada, bukan ancang-ancang bukan gitu, tapi dengan sisa oksigen yang ada, ngitung di kepala 3 hitungan, lalu langsung hembuskan bunyi itu sekeras-kerasnya. Contohnya gini. Sekali lagi contohnya, 1, 2, 3. Nah, nanti power kita akan sebanding dengan bunyi itu tadi. Kalau kita mampu segini, itu akan seperti kira-kira makin keras lagi. Gitu. Jadi makin kuat kita mampu berbunyi itu power kita makin gede. Jadi nggak perlu teriak-teriak kalau untuk latihan power karena nanti ngerusak pita suara. Kalau udah panas baru boleh berbunyi keras. Itu simple kayak gitu. Jadi yang pertama saya ingetin lagi ya, 20 kali putar, 20 kali dibikin 3 atau sampai 5 putar. Terus yang kedua, ambil napas, tahan 3 hitungan, keluarkan selama bunyi itu, ini nggak boleh berubah, perutnya kempes, diafragma ngembang. Nah, yang terakhir adalah latihan power. Nggak usah ngambil napas, dengan sisa oksigen yang ada, langsung hitung di kepala 3 hitungan, hembuskan suara sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Sampai habis baru. Semudah itulah latihan dasar pernapasan diafragma. Selamat mencoba.
Dan ini adalah masalah yang sering terjadi pada murid-murid saya, terutama yang baru gitu. Mereka tuh pada nyanyi pakai leher, neken pakai leher, sehingga suaranya jadi nggak enak, cempreng, neken-neken gitu. Nah, obatnya tuh gampang banget. Dalamnya dibikin kayak orang nguap, jadi langit-langitnya dibikin kayak nguap gitu. Terus latihannya seperti ini, dibikin ngebas, nggak boleh cempreng gini, nggak boleh itu berarti belum yawning, belum. Kalau dibikin kayak orang nguap, hasilnya seperti ini. Jadi ngebas dan rasanya tuh di depan sini. Harus ke depan, nggak boleh mundur. Tapi kayak ngomong ada kecoa gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, berikutnya juga langsung misalnya segini. Jadi kayak nguap dulu. Dan ini tidak boleh ada tenaga dan pergerakan leher sama sekali. Kalau lehernya ikutan jadi seperti ini. Nah, nggak boleh gitu. Ini bener-bener cuman lewat, tenggorokan cuma buat lewat. Ini santai banget. Misalnya di sini. Humming tuh gitu, nggak boleh nah itu bukan humming kalau itu udah mulai ada tenggorokannya tuh. Ya, jadi latihan humming tadi harus dicoba di semua wilayah nada, dari nada rendah, nada tengah, nada tinggi, semampunya tapi ya. Misalnya contohnya di A, ini kan kalau di laki-laki udah tinggi nih. Ini dicoba nguap dulu, gitu, atasnya nggak boleh ngotot. Jadi bisa di C, nguap dulu gitu supaya suaranya jadi kayak gini gitu, jadi ngebas gitu. Jadi begitu juga di nada rendah. Nah, dengan latihan humming seperti ini, tenggorokan akan terbiasa, leher tidak ngotot, tidak ikut-ikut mengeluarkan suara. Jadi suara tuh bukan dari tekanan-tekanan di sini, bukan. Dia dari diafragma. Nah, latihan humming ini membuat kita jadi refleks tidak pakai leher. Saya jamin itu. Kalau kita latihan terus dengan humming seperti ini, pasti suara lehernya akan makin berkurang. Jadi silahkan mencoba di rumah sering-sering supaya tidak nyanyi pakai leher dan tenggorokan. Oke, setelah humming juga ada lip trill. Lip trill itu juga sangat mempengaruhi produksi suara. Kalau tidak dilatih, biasanya suaranya mundur. Suaranya mundur atau pakai leher atau ya kurang ke depan gitu atau cempreng. Nah, lip trill ini nggak boleh cempreng. Kalau sampai sol, misalnya gini. Sama, posisi dalamnya harus seperti orang menguap. Terus ngebas-ngebasin. Harus ngebas. Nggak boleh
cempreng dan itu pasti pakai leher tuh barusan. Itu lehernya dorong. Kalau lehernya nggak dorong dan dalamnya seperti orang nguap, hasilnya seperti ini. Kalau sampai do, dan seterusnya, misalnya sampai A lagi, udah mulai tinggi sama. Nggak boleh gini. Nah itu pakai leher tuh. Jadi harus nguap dan santai lehernya dan ngebas. Nah, kalau udah bisa gitu, dibikin 2 putar. Putaran keduanya pakai wu. Jadi gini. Wu kan berarti gini. Nah, itu kalau digabung adalah gitu. Anggap aja kita udah setengah sampai sini ya, sama. Sekali lagi. Sehingga bunyinya tuh nggak nanti jadi ngeden gitu, sakit lehernya men. Gitu, jangan gitu. Jadi ini masih latihan supaya nggak ke leher. Sama juga. Jadi gampang kayak gitu tinggi, nggak gitu, nggak ngeden, pokoknya nggak ngeden. Oke, ini latihan ini kayaknya wajib loh ini. Ini kalau nggak lulus nyanyi jadi pakai tenggorokan soalnya. Jadi ini harus lulus kalau ini, wajib lulus. Di semua wilayah nada. Rendah. Sehingga bisa nyanyi La donna immobile Valchium al vento. Nah suaranya bisa jadi kayak gitu nantinya. Semangat ya semuanya. Kita berlatih yang semangat. Oke. Halo teman-teman semuanya. Untuk tips yang di awal pertama, kita akan membahas soal pernafasan diafragma. Nah, diafragma sendiri adalah rongga di antara rongga dada dan rongga perut. Dia ada di antaranya. Persisnya adalah di balik tulang rusuk gitu. Kalau dada itu isinya dalamnya paru-paru, perut ada otot perut, ada usus dan sebagainya. Nah, di antara itu ada diafragma. Kenapa sih kok harus pakai pernapasan diafragma kalau nyanyi? Kenapa nggak pakai pernapasan dada? Atau kenapa nggak pakai pernapasan perut? Itu karena otot diafragma di sini itu persis nempel di bawah paru-paru. Jadi paru-paru itu kalau diafragmanya tidak digerakkan, dia akan ngembang-kembis seperti ini. Nah gitu. Nah kalau diafragma kita kembangkan, ngembang, jadi rusuknya ngembang, itu bagian yang di bawah paru-paru akan turun ke bawah. Sehingga paru-paru bukan cuma bisa ngembang ke samping, tapi juga ngembang ke bawah. Jadi volume udara yang diambil dan ditiupkan akan lebih banyak kalau diafragmanya kita kembangkan. Nah itulah alasan kenapa kok kita harus pakai pernapasan diafragma. Juga sebetulnya dari kita lahir, kita itu sudah pakai pernapasan diafragma. Jadi udah dikasih karunia oleh Sang Pencipta bahwa bayi yang belum bisa ngomong itu kalau bisanya cuma nangis sama ketawa. Nah, kalau nangis atau ketawa, kalau mau lihat punya ponakan atau punya anak masih bayi pas lagi dimandiin, mereka ketawa-ketawa itu pakai otot diafragma. Mereka pasti akan nah, pas ketawa itu pasti perutnya ketarik, diafragmanya ngembang.
atau nangis oe 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 oe. Nah, kalau di bayi itu kelihatan waktu oe oe itu perutnya ketarik, diafragmanya ngembang. Jadi sebetulnya basic bunyi itu dari lahir kita udah tahu bahwa bunyi itu harus pakai pernapasan diafragma gitu. Udah, cuman nggak dibahas aja pas di sekolah gitu. Nah, itulah alasan kenapa kita harus pakai pernapasan diafragma. Ya, di dunia tarik suara juga ada istilah namanya singing with speech level. Itu maksudnya apa sih? Gitu. Artinya tuh gini, nyanyi itu harus semudah kita bicara. Kalau kita bicara aja gampang, mau kemana lo? Gitu. Bang, beli bakso. Gampang gitu. Jangan sampai nyanyi lebih susah dari itu. Kalau nyanyi lebih susah dari bicara, berarti cara bernyanyinya salah. Nah, bagaimana sih caranya melatih sehari-harinya? Nah, ini ada tipsnya. Kalau mau jadi penyanyi, sehari-harinya itu harus ada latihan yang mendukung kita bernyanyi. Karena namanya singing with speech level. Begini, jadi tidak boleh produksi suara itu dorongnya pakai leher. Kayak, gimana sih? Nanti nyanyinya jadi gini juga. Gitu loh. Kayak Doraemon kan jadinya. Gitu terus. Jadi kita harus belajar berbicara dengan benar. Dengan cara seperti orang bernyanyi gitu. Gimana caranya? Gampang sekali. Pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia misalnya, ngitung 1 sampai 10 misalnya. Satu napas, nggak boleh dipotong-potong. 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi satu napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bicara sehari-hari seperti itu. Nah, sekarang mencoba bicara sambil nahan diafragma. Nah, diafragma itu artinya begini. Waktu kita ngambil napas, diafragmanya ngembang, perutnya ketarik. Nah, terus posisi ini ditahan, terus bicara lagi bicara 1 sampai 10 gitu. Suaranya waktu nggak nahan diafragma dengan nahan diafragma harus sama persis. Sekarang nggak nahan diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang nahan diafragma. Seret, perutnya ketarik, diafragmanya ngembang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama persis. Nggak boleh jadi kayak gini. Nggak nahan diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nahan diafragma jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu berarti kan waktu nahan otot diafragma, otot lehernya ikut tegang. Jadi nggak boleh gitu. Jadi semua yang tegang untuk mendukung diafragma ngembang, semua otot di bawah leher. Otot leher ini harus rileks sama sekali. Nggak boleh ada tegang-tegang sedikit pun. Jadi kayak, misalnya gini ya, ini nggak tegang, nggak pakai diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu nahan otot diafragma, seret, ini nggak boleh jadi gini. Nggak boleh pergerakan tegang-tegang. Sehingga seret, diafragmanya aja yang tegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu contoh gampangnya. Contoh sehari-harinya adalah mulai berbicara pakai otot diafragma. Setiap kali kita mengeluarkan bunyi, bicara, otot diafragmanya ngembang, perutnya kekempes. Koma dan titik pas berhenti, ya berhenti. Contohnya gini. Kamu mau kemana? Nah, itu kan waktu kamu mau kemana, itu posisinya gini. Kamu mau kemana? Gitu. Habis itu koma, titik, berhenti. Ya berhenti juga sininya. Oh, kita nonton aja nanti malam ada film bagus nih di mana, di Pondok Indah atau di mana gitu. Atau ada resto baru buka tuh, kita makan yuk. Berhenti. Makan apaan gitu? Makan apa? Nah, setiap kali bicara posisinya diafragmanya ngembang. Nah, itu PR penyanyi yang harus dilakukan sehari-hari, bukan 24 jam ya. Bukan 24 jam suruh gitu terus, enggak. Kalau inget, kalau lagi pengen aja, lagi pengen mau nyoba ngomong pakai diafragma, nah latihan seperti itu. Dan waktu nahan diafragma, bahu ini nggak boleh naik. Jadi bukan gitu, tapi sininya aja yang ngembang.
Jadi orang nggak tahu kalau kita ngomong tuh kita pakai diafragma karena yang gerak cuma sini aja. Sini nggak gini-gini gitu. Nah itu tips paling gampang buat sehari-hari. Oke, kita coba saja. Nah untuk latihan huruf hidup kita juga perlu latihan interval. Interval itu kan nggak usah sampai do dulu, sampai sol aja. Do, re, mi, fa, sol. Ini do ke re itu intervalnya 1. Re ke mi, interval 1. Mi ke fa setengah. Fa ke sol 1. Nah latihannya contohnya adalah misalnya pakai A ya. A. Tadi udah ada itu. Ada lagi. A. Ada lagi. A. Kalau digabung jadi satu adalah A. Nah, kayak gitu. Naik setengah-setengah, naik setengah-setengah gitu. A. Dan seterusnya. Naik setengah-setengah. Di wilayah true voice atau suara asli yang masih bisa dicapai pakai getaran chest atau dada. Nah, itu salah satu latihan intervalnya. Itu harus dicoba. Nah, misalnya di sini. Dicoba satu-satu dulu sebelum digabung. Tuh, dicoba lagi sampai misal bisa sampai sini. Nah, seperti itu. Itu dicoba juga untuk huruf hidup yang lain. E, I, U, O. Dicoba semua dengan nada yang tadi. Nggak usah dikasih contoh lah ya, udah tahu lah nada. Gitu. Nah sekarang saatnya, kenapa sih suka susah kalau mau tinggi gitu. Nah itu triknya tuh gampang. Misalnya gini. Ni. Ini rasanya tuh gini loh. Ni itu di sini. Ni. Rasanya tuh di situ. Makin tinggi nada, tempat getarannya tuh makin naik, makin tinggi lagi sampai jadi urusannya tuh sebetulnya mindah-mindah tempat getarannya. Kalau misalnya nggak nyampe tinggi, berarti harusnya getarannya di sini, kita getarannya masih di sini ya. Berat. Ni. Nah, tapi ini getarannya salah. Ni. Jadi di sini gitu. Ni. Dinaikin di sini lebih enteng. Nah, latihannya cukup dengan ni aja. Ni. Dan seterusnya sampai sini misalnya ni. Nah, itu contohnya latihan untuk mencapai nada tinggi. Nah, dan kita harus bikin nyambung atau connect nada tinggi, nada suara mulai ke kepala ke nada rendah. Misalnya nggak boleh itu kan putus, nggak boleh gitu. Nah caranya gimana? Sebetulnya ini nggak ada di buku kayaknya. Jadi ini hasil dari riset jalanan. Jadi langsung praktek di lapangan. Itu sebetulnya urusan volume. Jadi misalnya tingginya volumenya segini.
bawahnya pas suara asli hi, jangan atasnya hi, bawahnya hi, nggak bakal nyambung tuh. Hi, karena true voice-nya kekerasan. Dibikin levelnya sama, jangan hi, hi, patah. Ini kurangin sampai ketemu nyambungnya. Nah, jadi urusannya cuma volume gitu. Sebaliknya pun gitu. Dari bawah ke atas, bawahnya jangan kekerasan. Kalau bawahnya kekerasan, patah. Bawahnya kekerasan, patah kan. Nah, jadi itu cuma mainan volume. Gimana caranya volume wilayah yang mulai ke kepala itu dibikin sama true voice. Latihannya itu dulu. Kalau udah terbiasa nyambung baru boleh makin keras, makin keras, makin keras. Jadi nyanyi di awal di pelajaran bernyanyi adalah jangan kenceng-kenceng dulu. Dibikin sama, nyantai, smooth. Dari sini misalnya. Segitu dulu. Jadi nggak usah keras-keras. Nah itu dilatih sampai nyaman, sampai ketemu tempat nyambungnya itu di mana. Dari volume yang sepelan itu gitu. Itu harus dicoba berulang-ulang dan sering sampai nyambung. Nanti akan menjadi pas kerasnya ya bisa keras. Misalnya kerasnya segini. Kerasnya jadi nyambung karena dicoba dari pelan dulu. Nah, ini harus sering dicoba, oke? Selamat mencoba. Kita mencoba menyanyi dengan keras gitu. Terutama di lagu-lagu rock, kadang-kadang butuh nyanyi dengan keras. Nah, itu jadi keras. Kalau lembut kan lebih naik lagi sedang. Dengan tekanan full diafragma dan dengan langit-langit makin kebuka. Atasnya juga lebih keras gitu. Nah, itu kalau kita praktekkan misalnya. Cinta jangan pernah kau coba lari, karena di sini ku butuh kamu. Cinta jangan pernah kau coba pergi, karena di sini ku ingin kamu. Jadi rocker kan. Mari kita mencoba nyanyi keras. Jadi gini, kesimpulannya bernyanyi itu kita belajar teknik apapun boleh, tapi ujung-ujungnya nyanyi adalah bernyanyi dengan cara yang paling nyaman buat kita gitu. Kita nyamannya gimana sih? Nggak usah dipaksain gitu. Emang seneng nyanyi keras, ngomong sehari-harinya aja kenceng misalnya. Gue biasa ngomong kayak gini nih, gini. Pasti orang nyanyinya kenceng tuh kalau gitu. Kalau sehari-harinya ngomongnya segini, aku biasa ngomong sehari-hari kayak gini. Ya pasti dia nyanyinya nyaman dengan volume seperti itu. Ada juga orang yang di rumahnya tuh satu rumah ngomongnya lembut semua, nggak pernah ada yang kenceng. Jadi terbiasa. Iya bu, saya mau pergi dulu ya, permisi. Nah orang-orang kayak gitu suruh nyanyi kenceng ya susah gitu.
Jadi biar aja nyamannya seberapa. Biasa ngomong lembut, nyanyi aja lembut nggak apa-apa. Biasanya ngomong lebih keras, nyanyi lebih keras. Biasa di lapangan gitu kan. Sini deh, biasa di tempat terbuka, pasti nyanyinya juga sama sama lembut. Nah, bernyanyilah dengan cara bernyanyi yang paling nyaman buat Anda semua, buat Anda lagi, buat teman-teman semua. Yang paling nyaman yang mana itu yang dipakai. Jangan nyanyi, jangan disusah-susahin pokoknya. Ya, selamat mencoba bernyanyi dengan baik dan benar. Nah, setelah kita berlatih nyanyi macam-macam teknik, tentu saja kita akan bisa bernyanyi dengan lembut, dengan sedang, dan dengan keras. Sesuai lagunya, sesuai seleranya, dan sesuai karakter masing-masing dan senyaman-nyamannya aja. Ada orang yang emang seneng nyanyi lembut, ada orang yang seneng nyanyi sedang, ada yang seneng nyanyi keras. Tapi ada juga wajib di lagu itu harus keras gitu. Ya, mari kita coba aja sekarang ngebahas lembut dulu. Lembut tuh artinya lembut, nggak ada kasar-kasarnya dan tidak bertenaga. Rasanya kayak gitu, kayak orang bangun tidur gitu. Jadi misalnya itu kalau lembut itu begini. Kalau sampai atas pakai i misalnya. Jadi bener-bener semua tuh santai gitu. Misalnya mau lembut aja gitu. Nah, itu bisa kita coba untuk nyanyi lagu tertentu. Oke. Mari kita contohkan misalnya nyanyi lagunya Kotak, Cinta Jangan Pergi. Kebetulan saya yang bikin lagu itu. Ini kalau nyantai itu gini. Cinta jangan pernah kau coba pergi, karena di sini ku butuh kamu. Cinta jangan pernah kau coba lari, karena di sini ku ingin kamu. Jadi nyanyi itu gak ada beban gitu. Kayak orang bangun tidur suruh nyanyi, aduh masih lemes gitu kan. Cinta jangan pernah kau coba lari, nyantai gitu. Nah, itu contohnya bernyanyi dengan lembut. Nah, berikutnya adalah ceritanya udah lebih bangun nih. Udah lebih bangun, jadi nyanyinya lebih bersemangat sedikit. Nggak lembut lagi, tapi belum keras gitu ya. Itu contohnya kalau di tangga nada. Kalau lembut kan lebih bangun lagi. Nah, lebih keras tapi belum keras. Jadi ini sedang gitu, sedang. Ada lagu yang butuh dinamika seperti itu. Jadi terus sama dengan ya 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 ya, misalnya gitu. Itu sedang. Nah, contoh aplikasi di lagunya kita coba lagi. Lagu Cinta Jangan Pergi. Kalau lembut kan gini. Cinta jangan pernah. Ini lebih bangun lagi. Cinta jangan pernah kau coba pergi,
juga bisa di-combine dengan yang tadi. Mungkin kalimat pertamanya lembut, kalimat keduanya lebih naik. Jadi contohnya yang pertama lembut dulu. Cinta jangan pernah kau coba lari, karena di sini ku butuh kamu. Yang kedua lebih keras. Cinta jangan pernah kau coba lari, karena di sini ku butuh kamu. Ya, kira-kira contohnya sedang dan lembut seperti itu kalau dikombinasikan. Selamat mencoba. Itulah kira-kira produksi suara. Jadi suara itu bahasa gampangnya adalah ada suara nada rendah, nada tengah, dan nada tinggi. Nah, nada rendah dan nada tengah atau suara asli atau true voice itu pasti pakai chest, pakai dada. Makin tinggi nada, kan nada tinggi itu makin ke kepala atau pakai head. Nah, ada juga mix bermacam-macam nanti teknik yang kita pelajari. Sekarang untuk dasarnya ini dulu. Dasarnya chest voice dulu, chest voice. Jadi suara dada. Ya, suara yang memakai getaran dada. Itu sama dengan kalau kita ngomong. Kalau kita ngomong sehari-hari, saya ngomong sehari-hari seperti ini. Itu akan terasa getaran di dada dan getaran di seputaran gigi sampai hidung. Jadi anggap aja ini wilayah lingkarannya ini. Dari sini ada dua wilayah. Di sini dan di sini, dada dan wilayah sini. Itu kalau kita bicara sehari-hari. Artinya kalau kita nyanyi di wilayah suara asli, getaran itu juga jangan sampai hilang. Contohnya gini misalnya, ngomongnya gini. Aku ngomong sehari-hari kayak gini, giliran nyanyi. Sebetulnya ngomong sehari-hari kayak gini, berarti kan berat bebanku meninggalkanmu, karena ngomong sehari-hari kayak gini. Nah, ini namanya singing with space level tuh maksudnya itu. Gitu. Nah, mari kita pelajari bagaimana bikin chest voice kita benar. Contohnya adalah kalau di laki-laki mulainya aja dari wilayah C atau A. Misalnya gini. Ini bunyi bab. Jadi bab 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 ba. Nah, kalau nggak pakai suara dada, bunyinya akan seperti ini. Bab 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 ba. Nggak pakai dada. Dikasih getaran di dada menjadi, bayangin orang nguap gitu, ngomong digede-gedein, di ngebas-ngebasin gitu kayak alay-alay itu. Jadi bab 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 ba. Nah, itu kerasa dadanya. Nah, tinggal dikasih nada. Jadi bab 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 ba. Terus turun setengah. Bab 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 ba. Terus setengah lagi. Bab 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 ba. Jangan sampai dadanya nggak kerasa getarannya sehingga bunyinya seperti ini. Bab 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 ba. Nah, itu kurang suara dadanya, kurang getaran di sini. Dibikin nguap lagi, digede-gedein, di ngebas-ngebasin. Bab 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 bab. Lagi bab 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 bab. Turun lagi terus. Selama masih bunyi turuninnya terus. Di sini masih bisa bunyi. Bab, oh masih bisa.
bab 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 bab, dan seterusnya. Dan akan terjadi nanti problem seperti ini. Misalnya di F. Ada orang yang bass bariton ya gampang. Bab bab bab. Nah, kalau wilayah tenor suruh ke sini ya susah gitu. Nah, gimana cara mengatasinya supaya ini bisa bab 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 bab. Itu kan wilayah orang bass dan bariton. Nah, kalau laki-laki yang tenor ini diberantakinnya sekalian, namanya istilahnya vocal fry, fase vocal fry. Fry kan goreng. Fase ini kenapa disebut vocal fry? Karena dia adanya pas kita bangun tidur, belum minum, belum kena air, belum panas. Akan timbul suara seperti ini kalau kita bangun tidur. Aduh, haus nih, ambilin air dong. Haus banget. Nah, itu namanya vocal fry. Jadi pita suaranya itu belum siap untuk apa? Untuk nempel. Kalau udah siap kan Nah, kalau kita napas nggak nempel. Kalau bunyi nah, antara dan bunyi A itu ada namanya vocal fry. Pita suaranya nempel tapi belum rapat, belum siap. Bunyinya gini. Nah, itu namanya vocal fry. Nah, itu bisa dipakai buat latihan nada rendah. Jadi kalau F sama G-nya belum bunyi, bunyinya di sini. Ini kan harusnya kan tapi kalau ini susah, ini dibikin fry aja. Nadanya di mi, jadi nah gitu. Itu untuk latihannya. Ini juga latihan fry ini bagus untuk nebelin suara dada. Karena kalau kita pakai vocal fry itu getarannya kerasa di dada. Dikasih ke nada, jadinya gini. Misalnya di A. Atau C. Sehingga waktu bernada tetap ada chestnya. Nah, itu latihannya salah satunya seperti itu. Itu juga bisa buat contoh di lagu, misalnya, misalnya lagu Iwan Fals gitu misalnya kan. Ini kan kalau versi lugu. Denting piano saat jemari menari, nada merapat pelan. Nah, itu kan denting piano. Nah, kalau pengen lebih tebel, dikasih fry dulu. Jadi hasilnya denting piano saat jemari menari, gitu. Bandingin dengan denting piano sama denting piano. Nah, itu lebih tebel. Sebetulnya itu salah satu teknik bernyanyi biar nggak lugu-lugu amat gitu. Nah, jadi seperti yang saya contohkan pertama, kalau dilatih seperti itu bisa sampai gitu misalnya. Di sini susah nih. Pakai fry aja. Nah, gitu. Itu contoh latihan chest. Nah, setelah pakai cara tadi yang bab, lalu B-nya dihilangin, tapi chest-nya tetap ada. Tadi kan bab. Nah, kalau dihilangin harusnya
chestnya. Nah ini misalnya dari A. Latihan berikutnya adalah B-nya hilangin, tapi suaranya tetap terasa di dada. Jadi dari A misalnya. Jadi sekarang kita latihan chest voice. Getarannya harus kerasa di dada. Jadi nggak boleh gini. Ini getaran dadanya hilang nih. Harus kerasa di dada. Dan seterusnya sampai wilayah yang mampu dicapai dengan suara dada. Misalnya mampu segini, apa-apa. Segini nyampe ya nggak apa-apa. Lanjutin aja terus. Yang belum pindah ke kepala, belum sudah pindah ke kepala. Dicoba sampai wilayah yang bisa dicapai dengan getaran di dada. Nah, latihan berikutnya nadanya bukan itu lagi, tapi jadi do mi re fa mi sol fa re do. Getarannya harus kerasa di dada. Misalnya lanjutnya langsung dari C aja. Setengah-setengah. Dan selanjutnya sampai wilayah yang bisa dicapai dengan getaran di dada. Misalnya sampai G. Oh, masih aman. Misalnya dan seterusnya. Jadi nadanya itu di wilayah yang bisa dicapai dengan getaran di dada. Silakan mencoba. Semangat semua. Kita ketemu lagi. Sekarang tips cara mencapai nada tinggi di wilayah kepala atau head voice. Falsetto head voice. Jadi tinggi yang udah getarannya di kepala. Nah, itu caranya gampang sekali. Sehari-hari sebetulnya kita sudah melakukannya. Waktu kita bercanda-bercanda. Misalnya, wih, wah itu sering kan sehari-hari gitu. Atau huhui, wih, wih. Nah, itu udah suara kepala itu. Nah, cara latihannya dibikin 3 kali di nada terserah nadanya mana aja, yang penting udah di suara kepala. Misalnya di sini 3 kali putar, yang ketiga ditahan. Jadi wih, 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 gitu. Atau wuh, wuh, wuh. Nah, itu kan gampang banget kan? Nah, kalau udah dapet nada itu, atau di C, misalnya itu ketinggian, nggak masalah. Misalnya, wih, 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 atau wuh, wuh, wuh. Nah, gitu. Kalau udah dapat nada di wilayah itu, tinggal diturunin dengan nada do, sol, mi, do. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Nah, nadanya do, sol, mi, do dengan wi. Jadi, wi, 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 wi. Kayak gitu. Jangan mikir nyanyi pokoknya. Dibikin gampang-gampang aja. Terus turun lagi setengah. Wi, 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 wi. Wi, 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 wi. Wi, 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 wi. Wi, 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 wi. Nah, biasanya di wilayah C ini kalau laki-laki, ini C yang ini udah suara chest, udah suara asli. Jadi yang 3 ini
do sol mi-nya head, wii 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 wii. Nah, C-nya udah chest gitu. Wii 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 wii. Nah, itu akan terjadi kendala seperti ini pada umumnya, patah. Jadi wii 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 wii, ada gitunya. Wii 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 wii. Seharusnya kan wii 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 wii, nggak boleh wii 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 ada gitu ya. Nah, ngobatinnya tau nggak caranya? Gampang banget. Sebelum huruf W dikasih G, jadi gui, nyambunginnya pakai gui. Jadi kalau ketemu problem wii 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 wii, putus, dikasih G, gui 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 gui, itu pasti patahnya langsung nyambung. Gui 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 gui. Nah, di wilayah ini yang true voice-nya adalah mi dan do. Jadi do solnya head, mi do-nya chest. Jadi wii 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 wii. Kalau belum biasa akan terjadi seperti ini. Wii 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 wii. Patah. Sama dikasih G, gui. Jadi 2 di head, 2 di chest. Gui 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 gui. Nah, itu kalau dilatih terus, lama-lama akan bisa G-nya dihilangin. Pertama gui 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 gui, lama-lama bisa wii 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 wii. Nah, gitu. Gampang banget kan latihannya? Gitu. Sama, turun lagi. Ini juga 2 di head, 2 di chest. Wii 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 wii. Kalau masih patah dikasih G. Gui 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 gui. Nah, nanti kalau dilatih terus pakai gui sering, nanti G-nya dihilangin, tinggal wii 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 wii. Ya, kira-kira seperti itu tipsnya. Silahkan mencoba. Setelah kita mencoba turun setengah-setengah dari head ke chest, nanti kan ketemu wilayah yang semuanya chest. Ini masih separuh head, separuh chest. Wii 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 wii. Nah, di sini headnya cuma di do ujung, semuanya chest, sisanya wii 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 wii. Nah, kalau udah di wilayah D atau C, itu udah wilayah chest semua. Jadi wii 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 wii. Nah, setelah itu kita mencoba jumping dari wilayah head yang bisa kita capai sampai wilayah chest yang paling bawah yang bisa kita capai. Misalnya di sini. Terus dibalik dari bawah naik ke atas. Nah, latihannya seperti itu. Jadi gimana nyambungin dari wilayah atas ke bawah, bawah ke atas, bolak-balik, sehingga suara kita akan lentur dari bawah sampai atas. Itu caranya belajar bernyanyi dengan simple. Gampang banget ya. Mari kita coba. Nah, sekarang lebih detail lagi soal head voice. Jadi kalau udah dapet bercandanya yang wih begitu, kita sekarang pakai nada. Nadanya ini contohnya. Bunyinya pakai gi. Jadi
Gi. Bukan yang gi, bukan yang gitu, tapi di kepala, pelan aja. Gi, 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 gi. Turun setengah. Gi, 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 gi. Gi, 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 gi. Gi, 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 gi. Gi, 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 gi. Gi, 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 gi. Gi, 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 gi. Nah itu udah wilayah kepala tuh. Kalau gi bisa nyoba pakai gu. Jadi gu 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 gu. Gu 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 gu. Gu 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 gu. Gu 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 gu. Gu 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 gu. Gu 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 gu. Gu 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 gu. Gu 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 gu. Gu 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 gu
Nggak boleh gu 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 gu. Kalau itu belting, ada dadanya. Ini bener-bener kepala semua. Gu 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 gu. Nah, selamat mencoba latihan head voice. Sekarang berlatih lagi head voice dengan lebih detail lagi. Ini nggak boleh keras. Jadi latihan head voice yang sekarang ini nggak boleh kenceng-kenceng. Justru harus pelan. Makin pelan, makin bagus. Kencengnya urusan belakangan aja. Nah, contohnya nadanya misalnya, ini kan do re mi re do si la si do, pakai u. Pelan-pelan aja. Jangan sampai nggak boleh kencang gitu karena lehernya pasti kepake. Ini bener-bener pelan banget. Gitu ya, pelan-pelan aja. Rasain bahwa getarannya tuh di sini. Langsung sini misalnya. Pokoknya sesampai-sampainya aja. Kalau segini masih sampai ya lakuin aja. Misalnya segitu nyampe, lanjutin lagi aja. Nah, itu diulang-ulang sampai dapat rasanya tuh benar-benar di kepala dan tidak ada pressure atau tekanan di sini sama sekali nggak boleh. Kalau masih ada, berarti volumenya kurang pelan lagi sampai pelan banget. Misalnya, itu lehernya ikutan tuh. Pelanin lagi. Sampai mutunya kayak apa? Kue putu tuh loh, kue putu. Kue putu atau ngerebus air. Nggak ada beban sama sekali di sini. Nah, itu kalau sering dicoba, head voice-nya pasti akan makin bagus. Silahkan mencoba di rumah. Nah, sekarang udah latihan head voice macem-macem. Pengen ngecek head voice-nya udah bener belum sih? Gitu kan. Nah, kalau head voice-nya udah bener, itu harus bisa dibuat lurus, bisa disuruh vibra, bisa. Contohnya misalnya segini. Lurus kan gini. Kalau vibra, nah
itu harus dibuat latihan 2 ketuk lurus, 2 ketuk vibra, diulang-ulang, lanjut-lanjut, seperti ini contohnya. Nah gitu, jadi 2 ketuk lurus, 2 ketuk vibra, 2 ketuk lurus, 2 ketuk vibra. Saya ulangin lagi ya. 2 yang pertama lurus, 2 yang kedua vibra. Nah, kalau udah bisa gitu, berarti head voice-nya udah bener. Artinya nggak kaku. Suruh vibra bisa, suruh lurus bisa. Dan itu nadanya bebas. Nyamannya di mana aja. Misalnya di sini. Boleh juga latihan di situ, misalnya. Sekali lagi ya, dicoba. Nah, kalau udah bisa dimain-mainin seperti itu, berarti head voice-nya dijamin udah bener gitu. Nah, mencobanya lagi boleh dengan misalnya yang gampang aja, do mi sol mi do. Jadi di ujungnya itu pertama lurus, habis itu dijadiin vibra. Contohnya gini. Ni 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 ni. Jadi lurus dulu baru diberantakin. Ni 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 dan seterusnya. Mau sampai sini boleh. Ni 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 ni. Nah, itu kalau sering dilatih seperti itu udah suaranya pasti lentur, terutama di head voice-nya lentur. Ni 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 ni. Ya, seperti itu. Seru kan latihannya? Ayo dicoba dong.